Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 9 dari TK Nurul Huda, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Perkenankanlah saya di sini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3.A.9 Kucing untuk supervisi akademik. Kucing menurut Grant 1999 didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Menurut Whitmore 2003, kucing sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Sedangkan menurut International Coach Federation atau ICF, kucing sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau kuci untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kucing dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan kucing perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses kucing sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir kucing merupakan tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip kucing terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemitraan, yaitu posisi coach terhadap kucingnya adalah mitra. Itu berarti setara dalam kucing. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kuci adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi kucinya dalam membantu kuci belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah proses kreatif, yaitu dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir kuci, menetapkan dan menggali situasi kuci untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana atau tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti kucing. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Dan yang ketiga adalah kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh pada kucing atau di dalam kucing disebut sebagai kucing present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir
dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan kucing. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu RASA yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan X. R, Receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan kunci. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan kunci. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melontarkan kata. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada kunci, tidak terganggu dengan situasi lain. S. Summarize atau merangkum. Saat kunci selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan kunci. A. X atau tanya. Coach mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum atau summarizing. Selanjutnya, percakapan berbasis kucing dengan alur Tirta. Tirta terdiri dari T, tujuan awal, di mana kedua pihak coach dan kuci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari kuci. I. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. R. R merupakan rencana aksi di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. T. Merupakan tanggung jawab di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut sebagai supervisi klinis. Tahap tindak lanjut berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan kucing, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif, informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kucing untuk supervisi akademik selaras dengan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Setelah mempelajari kucing, saya akan melakukan atau mengimplementasikan di sekolah. Dalam menjalankan peran sebagai coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Guru penggerak harus berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Setelah mempelajari modul ini, yang saya rasakan adalah saya termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kucing untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik kucing, maka akan semakin terasah kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terdapat tantangan yang harus saya hadapi yaitu
untuk menerapkan praktik kucing secara berkelanjutan dengan murid atau dengan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan kucing untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah saya memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi kucing untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikannya. Hal yang masih perlu saya perbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan antar modul 2. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE, jika dihubungkan dengan materi kucing, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa tersebut. Pembelajaran sosial emosional harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, terdapat 4 macam paradigma berpikir kucing, yaitu yang pertama, fokus pada kuci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3 kompetensi inti yang penting dipahami atau diterapkan dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan kucing kepada teman sejawat di sekolah, yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yang kedua, mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jika keterampilan kucing sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat juga. Percakapan-percakapan kucing dapat membantu para guru berpikir lebih dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.